satu kegiatan yang intinya adalah merefresh pemahaman terutama di dalam bidang layanan. Nah, nanti ada Mbak Arin ini akan memberikan materi terkait dengan fitur-fitur di dalam Microsoft yang tentunya Bapak Ibu sudah menjadi makanan sehari-hari. Itu seperti itu. Nah, ini tadi ada yang bilang, Mbak Kiki tadi ya, yang bilang, waduh kayak sekolah mana gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang hayat, Pak Hayat ya. Menuntut ilmu sepanjang hayat ya, karena setan itu takutnya bukan ke orang yang rajin, tapi orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu dengan sendirinya akan rajin tanpa disuruh. Begitu Bapak Ibu. Langsung saja, itu adalah salah satu tujuan kita berkumpul hari ini. Acara akan dibuka oleh Pak Dekan. Selanjutnya nanti langsung akan diisi materi oleh Mbak Ari. Waktu saya berikan pada Pak Dekan. Terima kasih Bu Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lapar? Masih ada yang lapar? Ya, mudah-mudahan sejak kemarin, sejak tadi pagi, ya, hari ini sampai besok merupakan salah satu bagian dari hidup kita yang menyenangkan. Saya harap betul kegiatan ini kegiatan yang menyenangkan kita semua. Meskipun tadi disampaikan oleh Bu Pur, katanya belajar lagi, tetapi suaranya beda kan. Dan alhamdulillah kita bisa merancang ini di awal tahun, meskipun sudah kita pikirkan untuk dilakukan pada akhir tahun. Tapi karena kesibukan kita di akhir tahun, ya kita semua tahu seperti itu, bisa terlaksana saat ini. Cuacanya di luar juga bagus. Acara kita ke pantai kayaknya bukan nanti sore tetapi besok. Saudara-saudara sekalian, para staf MIPA yang saya banggakan, semua terlibat untuk pengembangan MIPA. Tadi sampaikan gugur zaman yang kita ini yang pertama. Dan rasanya memang kita mimpin itu baru 1 tahun karena 2 tahun COVID, ya, kegiatannya tidak dilakukan seperti biasanya, kegiatannya dilakukan ya tidak biasa lah, kadang-kadang online, kadang-kadang tatap muka, sehingga banyak kegiatan yang semula disusun tatap muka harus dilakukan secara online. Baiklah, itu untuk melihat apa yang disampaikan Bu Pur tadi. Bisa jadi kalau ini adalah teknik, saya juga baru baca tadi di sini education worker, apakah itu teknik ya? Saya pikir Bapak Ibu semua, nggak tahu siapa tadi, Pak Azam ya yang tadi datang saya sudah kritik ini natural ini tidak dipakai, kok pakai sains. Oke. Oke. Mungkin Bapak Ibu saudara semua, oke lah, kita lupakan ini, tapi semua kita tendik, semua kita bekerja di bidang apa? Pendidikan, semua mensupport pendidikan. Alhamdulillah baru kali ini FMIPA unggul ada 2 dan 1 internasional. Menurut saya capaian yang luar biasa. Bayangkan, umurnya berapa tahun? Ada yang dari pertama FMIPA berdiri sudah di sana? Ngacung bisa. Banyak. Boleh kan berapa saya? 8. Lebih dulu daripada saya. Tidak dilanjut. Ya, sehingga dilihat dari situ kita termasuk fakultas yang
agak tua dibandingkan teknik, farmasi, ya, kemudian FKR, keperawatan, ya, kedokteran, FKI itu sebelum kita, ya, Fasilkom, karena perlu kita ketahui bersama bahwa kedokteran, teknik, kedokteran gigi, farmasi itu nggak akan mungkin bisa didirikan tanpa MIPA. Nggak boleh. Saat ini misalnya teknik itu 20% kurikulumnya, ya 20% kurikulumnya itu masalah MIPA. Sehingga luar biasa teman-teman dari FMIPA ini telah membesarkan UNED. Kita beri tepuk tangan semua. Kita harus bangga, betul-betul harus bangga. Meskipun kalau dilihat dari UNED, semua fakultas ada 15, kita yang NDP-nya paling kecil. Apakah mahasiswanya paling sedikit? Enggak. Tapi mahasiswanya yang bayarnya paling rendah. Paling rendah. Dan itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk tidak berprestasi. Buktinya saat ini, ya, 3 prodi levelnya unggul. Tinggal 1 karena belum berkesempatan mereakreditasi. Matematika jika reakreditasi, insya Allah kemungkinan besar kalau kita lihat track record yang saat ini, ya unggul lah. Iya, ya itu semua karena Bapak Ibu semua di sini. Sejak mahasiswa baru yang tatap muka 2022, ya, kita dapat penghargaan dari survei OLPTKN untuk fasilitas kebersihan dan keramahan terhadap mahasiswa baru nomor 1. Bayangkan ketika itu diumumkan oleh rektor, apa komentar para dekan dan mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara di sini yang ikut kelas itu di rapat pimpinan? Nggak ada kayaknya. Ya, nggak ada. Tapi ada online karena itu, ya, ada online. Komentarnya bukan ngasih aplaus untuk MIPA, ya, dapat nomor 2 sih, maaf, nomor 2 pelayanan setelah hukum. Bukan dapat aplaus, tapi kok bisa ya MIPA? Kok bisa? Betul. Sehingga saya mendengarkan, mungkin karena tadi dibilang apa namanya, karena BSPP-nya paling rendah. Yang menentukan SPP itu bukan kita, bukan saya. Tapi ketika daftar ulang mahasiswa baru, kan ada isiannya kan, sesuai yang menentukan berapa UKT, berapa SPI kalau untuk yang UM itu panitia, dilihat dari data penghasilan orang tua. Mungkin di sana itu rendah. Kok bisa ya MIPA? Faktornya kalau kita lihat, jujur kita sampaikan, ya memang mungkin paling tepat ya. Tapi kelasnya, coba tanya Bapak Ibu dosen yang ngajar di luar, ada teknik, yang ngajar di FKIP. Kalau di kelas FMIPA kosong, mahasiswa sana dibawa ke MIPA. Karena Bapak Ibu semua nggak pernah mati viewer MIPA itu. Iya kan? Tanya Pak Jam di teknik seperti apa kelasnya. Sering sekali viewernya mati. FKIP yang begitu mega, tanyakan di FKIP. MIPA nggak pernah mati. Internet mati sebentar saja udah rame MIPA. Ya semua itu daya dukung Bapak Ibu semuanya. Karena itu yang pergi pertama adalah Bapak Ibu training, dosen belum ada yang pergi. Ya setelah akreditasi. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita tingkatkan
Nah, ini yang saya sebutkan mari ditingkatkan karena setiap akhir tahun, bukan akhir tahun, itu juga diumumkan lagi. Tetapi selama DS itu selalu dilakukan penilaian untuk berbagai macam kriteria. Kriteria salah satu kriteria yang kita mendapat juara 2 yaitu penyajian informasi di web FMIPA. Luar biasa, MIPA ranking 2 sehingga kita dapat hadiah 1 laptop. Dan yang mengisi hampir 100% Mas Yoyo kan dia belum sampai di mana-mana. MIPA sudah ada acara di Jakarta, alumni belum ada berita di mana. MIPA jam 1 sudah muncul, fotonya sudah ada. Pantas kalau itu juara 2. Kenapa masih juara 2 kalah dengan FK yang banyak sekali video dari YouTube. Kita kurang di situ, ya kita sudah tanya siapa yang bisa bisa membuat YouTube. Fakultas Hukum itu dapat 4. Fakultas Ekonomi kalau salah dapat 3 penghargaan tadi itu, yang dapat laptop, ya. Teknik mungkin dapat 3, FKIP dapat 4 kayak 3 atau 4. Kita dapat 1, alhamdulillah. Ada fakultas yang nggak dapat sama sekali. Kita masih alhamdulillah dapat. Nah, dengan bawa kesini ini harapan kami tujuannya untuk meningkatkan layanan akademik. Kita semua sama, bukan bos, sama pelayan akademik. Makanya ketika misalnya ada yang tidak puas, pasti datang dulu. Ketika saya di PD1 itu adalah tempatnya orang datang yang tidak puas, selalu ke PD1. Orang happy datangnya ke Bubur. Iya. Orang ngeluh apapun ke PD1. Selalu seperti itu. Ya. Karena itu marilah kita tunjukkan bahwa ya kita sudah diakui akreditasi unggul 2. Internasional 1 itu kalau di Pak Sih cerita, kita yang ditunjuk kemarin itu ya kan beberapa dibiayai seperti fasilitas di yang akreditasi internasional di mana? Biologi, fisika atau kimia? Biologi. Semua luar biasa, Bapak Ibu kerja luar biasa. Meskipun saya dan Bubur mungkin juga rewel, ya itu bukan rewel sebetulnya. Kita ingin semua satu bahasa kita siapkan yang paling baik. Kalau kita lihat kita bisa menyiapkan akreditasi internasional seperti itu, bandingkan fakultas yang besar, pendapatan kita itu hanya 2,4. FKIP itu yang dikelola sampai 21 M, kita hanya 2,4. Kita bisa menyiapkan akreditasi seperti itu tanpa mengeluh untuk persiapan ke universitas. Karena universitas hanya berjanji memfasilitasi yang belum ada seperti toilet, fasilitas yang itu. Selebihnya kita usahakan. Siapa yang berusaha? Bapak Ibu semua. Luar biasa kan? Ini semuanya awal-awal yang saya harapkan, ya kita harapkan semua kita sudah diakui tadi unggul. Kita lanjutkan sehingga pengakuan itu nanti lebih meluas. Makanya sekali lagi saya sampaikan yang kita pikirkan bagaimana kita dengan fasilitas yang sangat terbatas tadi kita tetap bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan inilah salah satu yang pertama. Berikutnya kita harap ada. Amin. Ya. Kemudian yang sebutkan pelayanan tadi ada pelayanan akademik, ada umum dan perlengkapan, ya ada kepegawaian, ya semua sama kita melayani itu semua pada mahasiswa, pada
ya semua staf, dosen maupun staf MD. Untuk pelayanan itu misalnya ruang di bawah juga setelah 20 tahun baru agak luas walaupun kemarin kebocoran. Ya, saat ini di atas sering saya sebutkan bangunan itu sudah selesai, tetapi saya sampaikan tapi belum jadi. Bukan kesalahan kami, kesalahan perencanaan. Sehingga kalau mungkin melihat sekarang kelihatan bahkan disambung antara fisika sama FMIPA kan, tapi nyambungnya nggak lurus kan? Iya, gambarnya ketika saya buat lurus. Kenapa jadinya seperti itu? Karena perencanaan. Sehingga saya sampaikan setiap kali pertemuan bangunan ini sudah selesai, tetapi belum jadi. Seperti kemarin 2 hari lalu hujan deras, banjir sampai fisika. Ya, terima kasih semua Matorik dan ya krunya, Mas Dodi, Mas Esken, semuanya ya bisa diatasi. Kemudian kemarin begitu banjir sore saya punya ide harus kita buatkan kemarin, alhamdulillah jelas kan kemarin udah teratasi. Coba kalau bukan MIPA nggak secepat itu mengatasi. Betul, ada kok. Ya, sederhana. Cuma kita pasang seperti itu selesai. Mari kita atasi masalah-masalah yang lain. Kita masih kalah capaian dengan hukum, misalnya dia dapat 4 komputer, kita baru dapat 1. Salah satu yang membanggakan dari hukum yaitu pelayanan akademiknya nomor 1. Mari kita buat, jika Bapak Ibu ada ide ya harus ditingkatkan, sampaikan. Kita usahakan. Saya tidak selamanya tahu apa yang saya tidak selamanya tahu dengan masalah-masalah itu. Meskipun harusnya saya tahu. Karena itu mohon jika ada yang perlu ditingkatkan, saya tidak tahu, sampaikan ke kita. Sampaikan. Kita pikirkan bersama. Ya, supaya pelayanan akademik kita paling enggak sama dengan hukum lah, dengan FK. Kalau kita bisa menyamai itu, tahun depan misalnya dapat penghargaan fakultas dengan pelayanan akademik terbaik, wah luar biasa. Saya yakin bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Barangkali itu dari saya. Mari kita kita ikuti supaya kegiatan ini bisa diterima oleh aturan bahwa kita nggak boleh jalan-jalan saja di hari kerja kan begitu, harus dibunyikan sebagai karakter building. Ya itulah, dan itu harus kita laporkan, kita semua tahu, kita nggak main-main, kita kerjakan. Dan saya yakin hasil di sini akan bagus. Ya, nanti setelah office misalnya, Bapak itu sudah tahu sih di masing-masing prodi dosen sudah banyak yang menggunakan lah, sehingga nanti akan pembelajaran diberitahu di sini ya. Mohon diingat-ingat betul, mari kita pelajari. Jika ada nanti pendalaman, kalian lagi di sana, kita tanyakan. Di matematika banyak yang tahu, di kimia banyak yang bisa, ya. Di biologi juga banyak, tak usah khawatir. Oke? Mungkin itu dari saya. Mohon dimaafkan jika saya tidak berkenan, saya tadi berangkat agak lambat karena masih ada kegiatan. Saya besok dan pasti sudah menguji. Bubur mesti nggak besok? Iya, sama menguji. Tapi kan ada di sini dengan yang pantai gitu. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan kegiatan ini dengan menyenangkan. Tadi disampaikan Bubur untuk memulai dibuka. Mari kita awali pembukaan ini dengan bacaan semangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berdoa semoga acaranya berjalan lancar ya dan penuh barokah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FMIPA, kita bisa. 1, 2, 3. FMIPA, kita bisa. Silakan waktu sepenuhnya untuk Mbak Erin. Oke, monggo Pak Dekan, Pak Ses, Pak Edi bisa makan siang dulu. Karena tadi saya sopir harus ikut di sini, maka tadi saya teman jadi sopir. Yaitu open file yang sudah ada, save as, print, option, dan juga info. Kadang kalau Bapak Ibu buka Microsoft Word, barisnya itu cuma di atas aja gitu, baris tepi pinggirnya. Pernah? Nggak sampai ke bawah gitu ya? Sering ya? Jadi itu kan kita bingung mana pinggirnya. Itu bisa dibuka di file bagian option seperti itu. Lalu yang kedua ada home. Di home ini ada font, format teks. Jadi kalau kita mau bikin ukuran fontnya seperti apa atau paragrafnya seperti apa, itu di bagian home. Lalu insert, itu ketika kita mau memasukkan tabel, terus gambar gitu, di bagian sini. Header dan footer juga mungkin halaman, nomor halaman gitu ya, itu ada di bagian insert. Lalu ada desain, di sini berbagai macam format halaman. Lalu pick layout, ketika kita mau ukur pakai A4 atau F4 gitu ya, atau buat amplop gitu ya, envelope, bisa di pick layout. Lalu reference ini, kalau kita mau memasukkan daftar isi, kita pakainya di reference. Lalu ada mailing, ketika kita mau sinkronkan teks di Word untuk dikirim ke nama-nama tertentu atau alamat tertentu ya, dengan kita gabungkan dengan Excel, itu menggunakan mailing. Lalu ada review dan view, ini di semua Microsoft Office juga ada. Oke, jadi yang saya bahas di Microsoft Word ini nggak semuanya. Yang saya bahas adalah format paragraf, tabel, picture atau gambar ya, header dan footer, lalu format nomor halaman, dan yang terakhir yaitu penggunaan daftar isi. Nah, ketika Bapak Ibu mau buat surat atau laporan gitu ya, kadang kita ketika menulis itu paragrafnya hancur atau beda-beda gitu ya. Maunya yang ini nggak pakai spasi, terus paragraf berikutnya ada jedanya. Nah, itu kita bisa atur alignmentnya atau paragrafnya dengan memblok semua atau menggunakan Ctrl A. Nah, jadi kita bisa samakan semuanya. Tapi kan ada baris-baris yang seperti ini mungkin. Nah, jadi ada kata-kata yang jaraknya cukup besar, ada yang jaraknya kecil, atau bahkan tidak ada jarak seperti itu. Nah, itu kita harus blok satu-satu supaya format ukuran fontnya sama, lalu jaraknya sama, kayak gitu ya. Sementara kan itu bisa aja yang baris pertama ukuran fontnya lebih besar gitu. Gimana supaya lebih efektif? Jadi Bapak Ibu bisa membuat style. Kalau di sini kan biasanya mungkin yang buka laptop sekarang boleh sambil dibuka Word-nya ya. Di bagian laptop yang atas itu ada pilihan heading 1, heading 2 kayak gitu. Jadi itu format teksnya. Nah, misal Bapak Ibu sudah biasanya lebih sering menulis laporan atau surat? Surat ya. Nah, di bagian surat itu kan paling atas misalnya nomor surat gitu. Itu nggak ada jeda. Terus ada kepada siapa, itu jedanya kecil. Lalu isi itu mungkin nggak ada jeda. Itu kita tinggal blok aja. Lalu kita pilih di bagian tanda panah itu, kita pilih create a style. Terus kita save namanya misalnya nomor surat. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau nulis nomor surat lagi, tinggal klik stylenya supaya dia fontnya dan jaraknya akan selalu sama. Kayak gitu. Jadi nggak perlu dirubah lagi kayak gitu. Nah, bisa kita save. Contohnya seperti ini. Saya save setiap barisnya. Misalnya yang pertama saya tulis judul bab itu kita save dari yang sudah kita format terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita create a style dengan nama judul bab. Lalu yang kedua itu saya save dengan judul subbab misalnya. Lalu yang ketiga isi, dan yang terakhir itu misalnya tabel caption. Jadi caption dari tabel itu kan beda-beda kan jaraknya,
ukurannya. Nah, jadi setiap kali saya menulis lagi, kita tinggal klik di bagian sign-nya, lalu semuanya akan mengikuti. Kita nggak perlu ubah lagi formatnya dari awal. Oke, lalu kemudian tabel. Sering nggak kira-kira Bapak Ibu menggunakan tabel? Sering ya? Nah, jadi ada kemudahan di Microsoft Office sekarang. Ketika kita mau menambahkan tabel atau kolom, kita nggak perlu lagi ke bagian atas itu, tinggal kita arahkan ke bagian atas seperti itu, kita sisipkan tabel atau baris yang baru dengan tombol plus itu, seperti itu, jadi langsung bertambah gitu. Nah, ada juga yang mengalami seperti ini, jadi tabelnya terlalu panjang, ketika di baris berikutnya tidak ada konteksnya gitu. Apa itu di atasnya ya? Itu kan ada pemisahnya ya, halaman satu dan halaman berikutnya. Pernah mengalami mungkin? Pernah ya, kadang mungkin nama mahasiswa, apa pengumuman-pengumuman seperti itu kan panjang. Nah, biasanya kita terputus di situ, jadi kita nggak tahu konteksnya baris kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu apa gitu. Jadi kita bisa pakai di bagian tabel, yaitu setelah baris judul ya, diseleksi atau disorot, kita blok nama judulnya paling atas itu. Lalu kita pilih di bagian dua bagian itu ada desain sama layout. Kita pilih yang layout, lalu kita pilih repeat header footer, header rows. Jadi akan muncul lagi bagian yang kita blok itu. Kayak gini. Kemudian ini untuk format gambar. Jadi ketika kita insert picture, kita bisa insert picture dari mana aja. Ini saya beri contoh untuk ambil dari file kita sendiri gitu ya. Jadi kita tempatkan di mana kita mau menaruh kursornya itu, menaruh picture-nya, lalu kita masukkan insert, kita pilih insert picture gitu. Nanti akan muncul kotak dialognya, lalu kita pilih gitu ya. Jadi misalnya akan muncul seperti ini gitu. Nah, kadang ketika kita memasukkan picture yang muncul itu terlalu besar atau terlalu kecil. Pernah mengalami sampai tulisannya berantakan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita kecilkan, misalnya foto ya terutama, tolong jangan ditarik dari sebelah kanan atau bawah. Kalau foto nanti orangnya jadi apa? Gancet ya, gancet gitu ya, kecil gitu ya jadinya. Atau dipanjangin orangnya jadi kayak alien gitu mungkin ya. Tolong jangan dilakukan seperti itu lagi ya Bapak Ibu. Jadi boleh diklik dari ujung bawah. Jadi kita besarkan atau kecilkan dari ujung bawah supaya proporsinya tetap sama. Jadi foto orangnya itu nggak berantakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa layout picture ya. Ada yang pertama inline with text, jadi dia akan mengikuti teks yang kita sediakan gitu. Kalau square, kalau inline with text itu kita nggak bisa geser-geser seenak kita gitu. Jadi harus ngikutin paragrafnya. Tapi kalau square, kita bisa taruh di mana aja, nanti tulisannya mengikuti seperti itu. Atau ada behind sama in front of text, itu berarti akan ada di depannya teksnya atau di belakangnya gitu. Ini perlu diperhatikan. Jadi ketika kita pilih inline square, kita pilih square, itu teksnya yang mengikuti. Mau kita turun ke bawah, ke atas, gambarnya akan di situ gitu. Nah, kadang kan kalau laporan atau gambar-gambar kegiatan gitu ya, kan dia harus tetap di situ. Berarti yang kita pilih inline with text kayak gitu. Nah, pernah mengalami seperti ini juga di masa pandemi. Jadi dititipkan mungkin gambar tanda tangan, contoh ya gambar tanda tangan. Nah, kita sudah punya logonya, ketika kita insert gambarnya menutupi logonya, karena mungkin yang menitipkan tanda tangan mengirimnya dalam bentuk JPG ya. Nah, itu kita nggak perlu membuat transparan dengan mengupload di tempat ya atau di online secara online. Kita bisa langsung pilih, kita klik gambarnya, kita pilih set transparent picture. Lalu diarahkan langsung ke gambarnya, nanti akan bagian belakangnya yang putih itu hilang. Jadi tidak tertindas gitu, ketutupan logonya seperti itu. Jadi bisa lebih jelas gitu. Pernah ya Bapak Ibu mengalami ini? Sekarang masih ada titik tangan seperti ini. Ini contoh aja. Nah, kadang ketika kita klik set transparent picture itu ada bagian tanda tangan yang hilang misalnya, atau dari gambar itu ada bagian
bagian yang hilang, misalnya kayak rambut gitu misalnya ya. Nah itu kita bisa klik manual, kita pilih tanda plus untuk area yang mau kita pertahankan. Lalu kalau misalnya ada di misalnya dalam tanda tangan itu ada lubang yang nggak transparan gitu, bisa kita klik tanda minus atau kita hapus seperti itu ya. Oke, lalu ini ada pembelian header dan footer, yaitu misalnya kop surat ya. Kop surat itu biar lebih aman kita taruhnya di header, jangan di paling atas gitu, kayak kurang ke atas biasanya. Kita pilihnya di insert, kita pilih juga kontennya yang mana, dari yang disediakan boleh, atau bisa kita bikin sendiri. Nah ini contohnya untuk merubah header dan footer. Jadi kadang kan nggak sesuai konten yang mereka kasih, yang Microsoft Office kasih itu nggak sesuai sama kemauan kita. Nggak apa-apa, bisa kita remove, kita ganti pakai kemauan kita sendiri. Selain header dan footer berupa nama atau misalnya code, kita juga bisa masukkan nomor halaman, terus tanggal kayak gitu ya, atau info dari dokumennya. Oke, penawaran halaman. Apa ini pernah sampai sini? Penawaran halaman ketika ada halaman yang menggunakan Romawi sama menggunakan angka. Pernah? Biasanya Bapak Ibu melakukannya gimana? Manual ya, biar cepat ya, biar aman gitu ya. Nah, oke, jadi pertama kali masuk memang hanya ada satu format number. Apakah kita mau Romawi ataukah mau angka seperti itu? Boleh dipilih dulu yang pertama Romawi semuanya gitu, nggak masalah. Setelah itu nanti kita arahkan. Misalnya di bagian nomor 1 itu ada di halaman pendahuluan. Kita taruh sebelum kata-kata pendahuluan kursornya, lalu kita pilih di bagian layout. Kita pilih di bagian layout yang next page. Next page. Jadi otomatis dia dianggap sebagai halaman lain dan jadi tidak akan melanjutkan dari nomor sebelumnya. Mungkin karena masih bergantung sama atasnya, angkanya masih Romawi. Tapi ketika kita rubah, dia nggak akan mempengaruhi yang atasnya. Jadi yang bawahnya akan berubah. Nanti kalau misalnya sampai 10, mau lagi halaman berikutnya A, kita tambahin lagi aja next page. Gitu. Jadi nggak perlu manual lagi. Nanti manual ketika berubah atau kita tambahin harus diketik lagi seperti itu ya. Nah, kan melelahkan gitu. Jadi biar lebih cepat bisa diklik next page di bagian awal tulisan page yang kita mau mulai lagi. Mbak boleh bertanya? Iya. Belum apa itu ya? Nggak apa-apa. Belum boleh buat itu loh, apa itu tulisan Arab ya. Iya. Kita kopi ya. Saya undangan sunatannya Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau balik, ternyata acak-acak atau bolak-balik itu gimana? Itu biasanya karena settingannya Microsoft Office-nya memang untuk English atau Indonesia gitu ya Bapak. Kadang memang susah, kita nggak bisa tahu Microsoft Word-nya itu mengikuti atau enggak. Lebih baik dalam bentuk picture. Jadi nanti kalau picture kan ada bagian putihnya, bisa diklik set transparent picture kayak tadi, jadi seakan-akan dia seperti tulisan. Itu lebih bagus ketika di dokumen. Di copy langsung gitu Mbak? Apa? Iya, jadi bentuk tulisan Arabnya itu dalam bentuk gambar. Jadi bukan tulisan gitu. Nah misalnya kalau kayak gitu, mungkin di Microsoft Word Bapak baik-baik aja, di yang lain belum tentu kayak gitu. Nah jadi lebih baik dalam bentuk gambar, tapi misalnya bagian belakangnya ada tulisan atau backgroundnya gitu ya Bapak, background logo. Hanya tulisan aja. Iya, berarti jangan menggunakan tulisan Arabnya, tapi dalam bentuk gambar kayak gitu. Oh, dalam. Ya, jadi misalnya sudah ada, boleh Bapak screenshot aja, dimasukkan, di crop, jadi bagian Arabnya aja. Pakai snipping tool. Nah, pakai snipping tool juga bisa. Dalam hati aja. Betul, snipping tool. Oh iya. Bukan slipping Bapak, snipping. Bukan slipping. Ya, snipping tool itu seperti screenshot ya, nanti mungkin saya akan tunjukkan, tapi lebih jelas. Karena ketika kita screenshot, kita besarkan atau kita crop jadinya buram. Gitu. Tapi kalau snipping tool itu dia jelas, mau diperbesar seberapa pun masih bisa mengikuti snipping tool.
Nah, kadang snipping tool itu kan backgroundnya ikut ya Bapak, nah ikut putih gitu. Nah itu bisa ditambahkan set transparent picture kayak tadi supaya ketika dipindah-pindahkan dia masih nggak berubah tulisan lainnya. Snipping tool bentuknya seperti gunting logonya, nanti saya tunjukkan juga dari sini. Nah ini contohnya, ketika kita pilih next page, nanti halamannya akan tetap dimulai dengan Romawi. Nah kita bisa pilih di bagian settingnya itu starting at berapa, misalnya mulai dari 1 atau misalnya mulai dari tengah-tengah 7 gitu, kita bisa rubah starting at-nya. Jadi jangan dipilih yang atasnya atau continue from previous atau melanjutkan sebelumnya, tapi pilih starting at, ya mulainya dari mana. Oke, nah ini juga ada daftar isi otomatis. Berkaitan dengan yang tadi kita bikin style, biasanya kalau kita ada yang pernah coba bikin daftar isi otomatis? Ya. Nggak manual lagi Bapak. Iya. Nah kalau masukkan ini kan biasanya yang keluar pertama adalah style heading 1, heading 2 ya, mengikuti konten yang ada. Nah gimana supaya mengikuti style yang sudah kita bikin? Style yang kita bikin kan ada judul bab, judul subbab seperti itu. Kita mau itu yang dimasukkan. Ketika kita pilih insert table of content, nah di sini kita ganti, kita pilih di bagian option. Kita hapus angka 1, 2, 3 di bagian headingnya. Kita beri 1, 2, 3 di bagian yang kita inginkan, yang udah kita bikin style. Apakah judul, subjudul seperti itu. Nanti bisa langsung diklik OK, yang muncul adalah style yang sudah kita bikin sebelumnya. Benar. Iya. Nah, kalau kita mau update tabel ada 2 pilihan. Apakah kita hanya mau update numbernya? Karena kan kita kadang nggak merubah judul atau subjudul, cuma nambahkan gambar atau nambahkan kata-kata kan berubah judulnya agak turun. Nah itu kita pakainya page number aja, update page number. Tapi kalau kita tambahin judul lagi, subbab lagi, nah itu kan berubah. Atau misalnya kita tulis judulnya apa terus kita ganti, itu kita harus pilih update entire table, jadi semuanya akan berubah. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu Microsoft Word atau mungkin ada kesusahan selama ini yang belum terjawab gitu. Aman? Ya nanti Kak sambil dicoba mungkin ya bisa lihat. Bawa satpam gua. Oke, kalau penggunaan Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu sering membuat atau gimana ini? Enggak pernah. Pernah buat. Oke. Ya mungkin atau pernah harus menyiapkan ulang lagi PPT gitu ya. Kadang ada PPT lama atau data-data yang harus kita gunakan lagi untuk presentasi gitu ya. Kadang nggak bisa gitu ya. Nah ini untuk tampilannya seperti ini, sama ya kurang lebih. Lalu untuk toolbar menunya juga sama, yang berbeda hanyalah transisi dan animasi. Jadi kalau transisi itu ketika antar layar ya munculnya seperti apa, itu transisi. Tapi kalau teks-teks yang di dalamnya itu namanya animasi. Kayak gitu perbedaannya. Nah, jadi yang saya jelaskan cuma dikit ya, karena juga mungkin jarang menggunakan PowerPoint. Kita belajar tentang slide layout atau reuse slide dan hyperlink atau action button. Nah, ini adalah web yang paling banyak menyediakan slide layout yang gratis di download gitu, dan banyak. Jadi Bapak Ibu bisa tulis mungkin ya, atau di foto nggak apa-apa, slidesgo.com. Jadi bisa memilih, ditulis aja. Misalnya sekarang mau bikin PPT tentang bisnis, bisa ditulis bisnis, atau education boleh ditulis aja, nanti akan muncul yang sesuai gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya PPT sebelumnya, cuma kita mau merubah tampilannya gitu ya, mengikuti yang baru ini, gimana gitu. Kalau kita copy satu-satu komponennya, elemennya terlalu lama kan ya. Jadi kita bisa pakai reuse slide atau menggunakan kembali file yang sudah ada. Ketika pertama kali kita buka PowerPoint-nya, nah di bagian home itu kita bisa pilih new slide. New slide kita pilih paling bawah ada reuse slide. Nah di reuse slide itu kita akan open file yang sudah ada.
Jadi tinggal dipilih, misalnya nanti akan muncul nih slide-slide yang sudah kita buat di file sebelumnya. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan apakah mau persis seperti itu tapi komponennya tidak berubah. Itu berarti kita pilih keep search formatting, jadi formatnya tetap sama. Tapi kalau kita mau mengikuti tema yang sudah kita ambil lagi ya, kita download terakhir, kita boleh uncentang keep search-nya, jadi akan mengikuti tema yang kita pilih. Oke, kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini kalau kita klik, atau kalau kita klik komponennya, dia akan direct ke yang lainnya, seperti itu. Contohnya ini saya klik dulu ya. Misalnya saya klik. Nah, ini kan saya tadi menjelaskan daftar isi otomatis. Ini kalau saya klik daftar isi otomatisnya, dia akan kembali tentang format teks dan paragraf. Karena saya menjelaskan hal yang sama istilahnya tentang slide. Nah, ketika saya klik lagi di sini, dia akan kembali lagi ke daftar isi otomatis. Contohnya seperti itu. Belum saya berlink ke belakang ya. Nah, jadi kita nggak usah kembali ke belakang, kembali ke depan gitu. Jadi klik aja. Biasanya kalau nggak ada komponennya, seperti picture, biasanya di pick number, di pick slideshow-nya. Jadi kita mau ke halaman berapa, itu bisa dipilih. Kalau hyperlink itu seperti ini, jadi dipilih apakah di halaman ini presentasinya. Kalau iya, berarti kita pilih yang kedua. Tapi kalau di file lain, ingin membuka file lain, berarti yang pertama. Lalu action button ini sebenarnya nggak jauh beda, cuma di sini lebih singkat aja. Hyperlink ada hyperlink, kita pilih aja, lalu kita pilih slide mana yang mau kita tuju, seperti itu. Sudah untuk Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint segitu aja. Bagaimana? Ada selama ini kesusahan ketika membuat PowerPoint? Enggak ya? Masih mudah? Lebih mudah PowerPoint atau Word? PowerPoint. Oke, kalau gitu. Nah, untuk yang ini Microsoft Excel ya, atau program pengolah data. Di sini mungkin saya jelaskan nggak begitu banyak. Nanti kita bisa praktek langsung untuk Microsoft Excel karena ada banyak fungsi ya yang kita bisa pakai. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Sudah ada template-templatenya juga, tapi kalau kita mulai dari awal kita pilih blank dokumen itu. Di sini sama seperti yang lain, yang beda hanyalah formula dan data. Jadi kalau formula itu kita bisa lihat ada pilihan fungsi atau jadi ketua DPR kan. Jadi saya diminta jadi volunteer. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat seperti yang dibilang. Dan alhamdulillah kita unggul kimia, fisika, biologi, bukan matematika tempat saya. Banyak ilmu dari Mbak Arin, semoga nanti bisa dipakai untuk kemajuan kita bersama. Semoga kita semua saling membantu. Amin. Di sini saya diminta untuk memberikan beberapa pengumuman oleh Bu Wadek dan tim dan dia dari Dekanat bahwa sesuai ada juga. Jadi gini, pada saat Bapak Ibu tadi mendapatkan ilmu, otomatis nanti kita pasti harus mempertanggungjawabkan ilmu itu kita bisa nggak benar gitu. Bisa ya. Oke, nanti akan ada kompetisi tentang ini. Bahwa ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus kita kasih beberapa soal ujian untuk ini. Yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk membuat kelompok untuk membuat yel-yel. Dimana yel-yel ini nanti akan dibagi, saya akan membagi kelompok secara random gitu. Dibagi di sini ada 4 kelompok, tapi dalam satu kelompok nanti harus membagi sendiri. Yel-yel ini harus disetorkan nanti jam 7 malam. Jam 7 malam kita makan dong. Ya kan? Makan, kita bergembira di sini, sambil kita ngobrol-ngobrol, ada yel-yel bahwa mencari koordinasi kebersamaan di antara kita. Kalau yel-yel kan semua pasti bisa tuh, Mas Sabar, oke? Semua, Mas Ansori bisa, oke? Oke, jadi Ansori di sini. Oke kan kalau bikin yel-yel harus bisa. Oke, di sini kelompoknya yaitu nanti kelompok dalam satu grup itu harus terbagi. Saya misalkan dibagi 3, saya nggak tahu siapa, tapi koordinator yang merasa harus bisa, akan kelihatan di situ bahwa dia bisa membagi
anak buahnya dengan benar atau enggak. Jadi kami menilai itu juga gitu. Oke, kelompok pertama itu di kelompoknya Pak Budi Pras. Kelompok apa? Kelompok apel. Biasanya di Jawa sih. Oh ya, oke. Kelompok satu itu Pak Budi, mohon segera Pak Budi, Bu Enda, Bu Evi, Pak Dul Kolim, Pak Budiono, Bu Junrahma, Bu Junrahma, Pak Edi Sutresno, Pak Taufik, Bu Ulfatul, Pak Yoyo, Pak Yusril, Pak Amin, Pak Ridwan, Pak Fadli. Yang merasa punya nama-nama itu nanti segera berkumpul dan membagi dua, harus menyetorkan 2 yen. Nggak ngerti caranya piye kowe. Nanti di kamar boleh berdiskusi, ke pantai boleh cari wangsit, monggo kita serta ini. Kelompok kedua, berapa orang? Nah itu 2 dibagi 2. Tadi itu sing jenenge ada di situ tuh bagi loro. Kurang akeh, Bu. Loh, nek akeh-akeh kok sitok kok kenang ini tok. Umpel iki jadi banding-banding ke saing-saing karo liyane sing penting ana saka sawakun opi samorong pasti berese. Kami ini tim Umpel MIPA, kami tahu bekerja sama, susah senang bersama, kami selalu setia karena kami tim Umpel MIPA. MIPA, MIPA, lanjut. 1, 2, 3. Paling bagus sih kita ini. Next. Anakku, jos. Oke. Dantak. Siji, loro, telu. Pagi setiap hari pekan. Jadi bersih, terlalu pede. Wih mau video. Satu lagi. Ayo, satu, 2, 3. Semua ini kita lakukan untuk mengawal MIPA unggul. Jadi MIPA itu duitnya sithik dhewe ya. Iya. Tapi ojo ono. Fakultas eksak iku ya, lek gak ono MIPA, gak iso adil. Buktine akreditasi fisika oleh apa? Akreditasi kimia oleh apa? Biologi internasional asik. Tapi mestinya hasilnya piye? Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang unggul itu MIPA. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang unggul itu MIPA. MIPA bisa. MIPA jangan turun. MIPA jaya. 1, 2, 3.
dua, tiga. Kami tenaga teknik Fakultas MIPA sungguh beda dengan lainnya. Pengabdian jadi tujuan mulia, jadi unggul adalah tujuannya. Datang pulang kerja selalu tepat, bekerja dengan cermat. Itulah semboyan kita, kerja keras, ikhlas dan bergembira. 1, 2, 3, everybody bisa. Kami dari tim unggul.